Di tanah berdebu pantai Karsut Jeneponto, suara derak kuda berpacu menjadi irama yang menegangkan sekaligus memukau. Yang lebih mengagumkan, ada sosok kecil yang mengendalikan kuda-kuda besar itu. Inilah kisah para joki cilik kuda pacu Jeneponto, saksi ketangkasan tradisi di atas buta Turatea. Berada 90 km dari kota Makassar, Kabupaten Jeneponto memang pantas menyandang julukan Kota Kuda. Kabupaten dengan luas hampir 750 km persegi ini menjadikan kuda sebagai nadi kehidupan, mulai dari simbol keberanian hingga hidangan khas yang melegenda. Setiap pekan, beberapa wilayah di Jeneponto menggelar pacuan kuda tradisional atau palu banjaran. Rata-rata joki pacunya masih berusia sangat muda. Salah satunya adalah Reski, telah bergelut dengan kuda sejak SMP. Reski tak hanya menjadi joki, tetapi juga perawat kesayangan dari kudanya, Putri Malika. Ya, dedak juga sama ada yang makan dibeli, podium namanya. Ada yang dibeli khusus. Iya. Buat vitaminnya? B12, B12 Kak. B12. Itu dikasihnya setelah makan atau gimana? Bisa juga sebelum makan. Sebelum makan. Kita kasih itu 2 kali seminggu. Vitamin B12 memiliki peranan penting dalam metabolisme energi, pembentukan darah, dan kesehatan saraf, terutama untuk kuda pacu. Sebelum bertanding, Putri Malika akan melakukan pemanasan sebanyak 4-5 kali putaran. Selain mempelajari lintasan pantai, di sini joki bisa merasakan apakah kudanya sedang dalam kondisi prima atau tidak. Kalau masalah ngambutnya sih jarang sih Kak. Kalau buat cuman jalan? Ya, tergantung dari dia, ada yang kagetnya saja. Pernah Kalau nggak dia- sih kudanya nggak mau jalan? Atau lagi nggak mood gitu jalan? Kalau itu sih Kak, enggak sih, tergantung dari dia punya sakitnya apa tidak. Kalau dia punya sakit itu biasanya gitu, nggak mau jalan. Oh, jadi Atau dia kalau malas. sakit. Kuda biasanya harus berusia minimal 1 tahun dan cukup kuat membawa beban joki sekaligus berpacu. Sementara untuk jenis kelamin, Reski lebih memilih kuda betina karena cenderung lebih tenang. Dan lintasan pantai Karsut sepanjang 900 meter inilah yang menjadi arena duel 1 lawan 1. Pasir yang padat saat air laut surut membuat laju kuda stabil. Dengan strategi yang jeli, Reski dan Putri Malika berhasil meraih juara pertama. Ada waktu tertentu itu gimana caranya buat mastiin kalau oh ini bisa nyalip nih, gimana caranya itu? Pas kalau kita ngikut seperti tadi, kalau di tikungan begini biasa ada yang keluar, kita bisa nyalip. Makanya kita ngikut dari belakang. Ikut, mepet terus. Mepet, waspada, kalau dia keluar kita bisa ambil. Namun, area pacuan bukan tanpa resiko. Alif, joki cilik yang baru kelas 3 SMP, harus terjungkal bersama kudanya senyum manis saat menikung tajam. Kalau udah luka-luka kayak gini, butuh berapa lama buat bisa main lagi? Tidak lama. Oh, udah lama bisa main lagi. Nggak nyimpan rasa trauma seperti itu ya? Tidak. Langsung bisa main lagi, yang penting lukanya udah kering, main lagi. Iya. Jatuh bukan berarti trauma, semua itu justru menempa nyali para joki cilik ini. Dengan julukan Buta Turatea atau Tanah Para Pejuang yang tangguh, kebiasaan berkuda sejak usia dini memang punya sejarah panjang di tanah Jeneponto. Secara fisik, melatih anak-anak sejak dini jauh lebih mudah karena otot mereka fleksibel untuk beradaptasi dengan gerakan kuda. Selain itu, faktor berat badan joki jadi kunci kemenangan. Kalau minimal ringannya 40 lebih. Kalau beratnya dia rem sembarang, terserah dari kau yang punya kuda. Lalu dari manakah kuda-kuda tangguh ini berasal? Kita menuju ke Pasar Hewan Tolo, Kecamatan Kelara. Inilah pasar kuda pertama di Indonesia, sekaligus yang terbesar di Sulawesi Selatan.
hanya buka hari Sabtu, pasar ini menjadi hulu perputaran ekonomi Jeneponto. Bayangkan saja, dalam sehari, 150 hingga 200 ekor kuda bisa berpindah tangan. Total perputaran uangnya mencapai 104 miliar rupiah per tahun. Menariknya, Pasar Tolo justru didominasi oleh kuda dari luar daerah seperti jenis poni sandal dari Nusa Tenggara Timur dan Barat. Kuda luar ini memiliki postur lebih tinggi dan jadi pilihan utama untuk bahan baku kuliner khas. Ini kode wilayah, misalnya dari Kecamatan Kilar. Kalau paha di belakang itu kan kode pemilik. Kalau dari Sumba kan, jadi tahu, oh ini dari Sumba. Yang biasa dipakai untuk diantar acaranya? Iya bisa. Bisa. Pesta itu? Iya pesta, dicoto kan, bisa. Kalau besar begini harganya berapa? 20 lebih. 20. Iya, saya tidak tanya pemiliknya, tapi yang jelas 20 lebih ini. Iya karena kondisinya. Uniknya, khusus kuda yang dibeli untuk kebutuhan pesta adat atau pernikahan bisa dibawa pulang dulu baru dibayar kemudian. Sebuah sistem kepercayaan kekeluargaan yang kental. Keluarga kan, misalnya kan habis dipotong baru dibayar, toh? Misalnya begitu. Habis pesta, iya dibayar begitu. Oh, tapi itu jaminannya apa Pak? Tidak ada. Kan namanya ini keluarga toh? Keluarga. Iya, misalnya dari Kecamatan Batang, tapi kan kita punya keluarga, tidak mungkin kita tekan toh, nanti bayar dulu berpotong, tidak mungkin, kan rata-rata begitu. Dari pasar tradisional, kita menuju ke meja makan. Rasanya belum ke Jeneponto jika tidak mencicipi coto kuda. Di daerah Balantoa, Kecamatan Binamu, rumah makan ini sudah memuaskan lidah pelanggan sejak tahun 1980-an. Mendapatkan tekstur empuk, pilihannya adalah kuda yang berusia 2-3 tahun. Yang unik, daging yang menjadi primadona pelanggan berasal dari bagian punggung kuda. Punggung memiliki jaringan ikat yang kaya akan kolagen. Saat direbus perlahan dengan kuah rempah khas coto, kolagen ini meleleh dan menghasilkan kaldu gurih yang kental sehingga dagingnya menjadi jauh lebih empuk dan lezat. Daging dan jeroan ini harus direbus selama 3 jam penuh sebelum dicampur dengan bumbu. Kenapa daging punggungnya Pak yang dipakai? Bagus itu. Oh, dagingnya bagus. Iya, bagus. Banyak dagingnya juga Iya, ya? iya. Oh. Kunci kelezatan coto ada pada 3 bumbu utama yang diaduk tanpa henti agar tidak gosong. Bumbu kacang, lengkuas, serai, dan puluhan rempah lain. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 20 liter bumbu biang. Lama ini Bu masaknya? Sejaman atau? Tidak, dia tidak Sampai sejam. Iya. Kalau mendidih ini berminyak. Iya. Berminyak. Baru bisa diangkat. Iya. Oh, berarti harus nunggu dulu ya Bu ya? Jadi kalau selama dibikin ini bumbunya harus diaduk? Diaduk-aduk Kenapa begini. harus diaduk Ibu? Karena apa tuh? Melengkek di bawah. Oh, takut lengket. Iya. Ketika matang, daging dipotong sama rata. Namun ada yang unik, meskipun harganya mencapai Rp45.000, coto kuda selalu disajikan dalam mangkuk tanah liat yang mungil. Tradisi ini merupakan warisan jamuan istana kerajaan Goa Talo kuno. Dahulu, kuda adalah hadiah mewah bagi para karaeng atau bangsawan. Penyajian porsi kecil bertujuan agar setiap sesekah kuah rempah dapat dinikmati perlahan, sekaligus menjaga kuah tetap hangat lebih lama. Dari debu lintasan pacuan hingga kehangatan mangkuk coto, kuda akan selalu menjadi identitas dan harga diri bagi masyarakat Kota Pejuang, Jeneponto.